PDIP bakal ambil langkah hukum soal pernyataan Budi Ari tuding otak framing, setoran, judi online. Gusti Allah, boten sare. Nama Budi Ari Setiadi disebut-sebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum di sidang kasus dugaan judi online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 14 Mei 2025. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari seluruh website judi online yang dijaga. Uang ini untuk memastikan agar laman ilegalnya tidak diblokir oleh Kemenkom DG yang saat itu dipimpin oleh Budi Ari Setiadi. Tetapi sekali lagi bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya itu ya bahwa ada pihak-pihak yang disebut di situ, tentu itu didasarkan pada adanya fakta itu di dalam berkas perkara. Sebelumnya, Budi Ari pernah diperiksa Barreskrim Polri pada 19 Desember 2024 yang lalu. Budi diperiksa sebagai saksi dan meminta semua pihak untuk berhenti memfitnah bahwa ia bersalah. Bahkan, Budi Ari enggan merespon pertanyaan awak media dengan menyebut Tuhan tidak tidur dalam bahasa Jawa, yakni Gusti Allah boten sare. Nanti aja, enggak. Nanti ketenggelam. Gusti Allah, boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Sebelumnya polisi berhasil membongkar kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perkara Komdigi sendiri sudah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 orang terdakwa. Hingga kini ada 3 orang yang masih buron dalam kasus ini. Saya bongkar nanti semuanya. Saya udah jengkel. Temen-temen udah ngasih tau ke saya tuh, udah tenang aja bro, dia yang main. Ya. Jangan dong, jangan ikut-ikutan dong. Maksud saya begitu, kamu buat apa? Ini ujungnya kan PDI semua. Tahu nih PDI, artinya pakai mas PDI. Ngerti gak? Ya. Halo? Ya, saya dengar. Iya udah, kenapa masih Budi Ari? Kenapa nggak kalian tulis ternyata semua kader PDI yang terlibat? Kenapa? Iya. Fakta loh, langsung jabarkan mas story. Ngerti gak? Itu PDI loh, fakta ya. Ya. Bukan katanya loh. Tapi kalau Pak Menteri punten nih, kalau Anda menuduh Budi Gunawan tuh apa nggak terlalu riskan tuh dengan bukti-bukti ya ada? Ya udah janganlah nanti. Ya nanti aja. Nanti kalau ada buktinya lebih lengkap udah kita siapin itu. Itu nanti aja kalau yang itu. Tapi yang pasti itu PDI semua, dua-duanya. Saya jengkel karena ini kan mau cuci tangan semuanya. Yang di framing saya. Ngerti nggak? Dan kalian teman-teman media ikut-ikutan. Kami secara resmi partai menyatakan sikap bahwa kami sangat keberatan dan membantah atas tuduhan fitnah tersebut. Kami akan mengambil langkah hukum terhadap fitnah yang dilontarkan oleh Budi Ari karena yang terkait dengan marwah, terkait dengan nama baik partai yang difitnah oleh Budi Ari. Koperasi, Kelurahan Merah Putih. Ya, sesuai jadwal ya Pak. Kelurahan Merah Putih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menunggu, yang sudah rela dari jam 10. Kenapa lama? Ya begitulah prosesnya. Kami anggap sebagai ini proses, walaupun nanti tadi di dalam memang banyak sekali yang kami harus ya berargumentasi. Tadi kenapa lama juga kami sempat menunggu harus dilaporkan ke pimpinan. Jadi kan menunggu kami sabar dan akhirnya sudah laporan kami diterima. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Polri yang telah menerima laporan kami. Lalu laporannya adalah sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, bahwa dugaan pasal 310 dan 311 ya, dengan 310 dan 311 atas nama fitnah yang disampaikan oleh terlapor. Jadi terlapor di sini
ya, Budi Ari Setiadi, mantan Menkominfo. Ya, di sini juga kami memohon atau meminta, ya, pada Jaksa Agung, karena ini adalah bermula dari dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Kami meminta kepada Jaksa Agung jangan segan-segan, jangan ragu-ragu, panggil yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan apa yang ada di dalam dakwaan itu. Kami minta juga kepada Budi Ari dalam hal ini yang telah menuduh kami PDI Perjuangan. Kami kadar sakit hati, marah, tapi kami tetap mengikuti jalur hukum. Ya, kami minta kepada beliau, kepada Budi Ari untuk hadapi secara gentle, secara laki-laki. Ya, jangan bawa-bawa Anda sebagai pejabat seenaknya menuduh, seenaknya menyampaikan pernyataan, memfitnah. Jangan seperti itu. Budi Ari saat ini jujur sedang memastikan ya rekaman yang beredar tersebut apakah itu benar ya rekaman. Jadi memang beliau pernah komunikasi dengan sebuah media online kepada Pemret dan wartawannya. Tujuannya adalah untuk mengklarifikasi langsung, mengklarifikasi langsung dan mempertanyakan ya atas berita ataupun judul berita yang mereka keluarkan. Ini saya bacakan ya. Buset, ternyata ex-Menkominfo Budi Ari minta jatah uang pengamanan judi online 50%. Boleh ditujukan ke kamera? Boleh. Oke. Baik. Lanjut, Bang. Ya, jadi tujuannya begini. Beliau sangat merasa dirugikan, beliau merasa di-framing, difitnah dengan judul ini. Oleh karena itu, beliau hubungin ini Pemret dan wartawan. Beliau jelaskan, ya, kenapa kalian nulis begini? Ini jahat memframing saya. Tidak ada di dakwaan seperti ini. Ya, beliau klarifikasi jelaskan. Nah, mau itu disengaja atau tidak disengaja, ya jelas itu merugikan PDI Perjuangan. Nah, oleh karena itu ya sangat wajar kalau kemudian PDI merasa terganggu ya dengan pernyataan itu. Nah, mungkin Budi Arinya nggak nyadar bahwa kemungkinan suara yang seperti itu misalnya bisa tersebar begitu ya. Ya. Sebetulnya kan problemnya ini karena rekaman itu tersebar kan gitu. Nah, apakah rekaman itu pernyataan itu disengaja atau tidak? Bagi saya nggak tahu gitu. Tapi juga nggak terlalu penting mengetahui itu sengaja atau tidak. Yang udah pasti itu, yang bisa kita pastikan ya tentu pernyataan itu sangat merugikan PDI Perjuangan. Ya jelas lah bahwa dia ingin memberitahu kalau soal itu. Kalau dia tidak ingin memberitahu kan dia nggak kasih tahu. Iya. Kalau itu sih gitu. Nah, dia ingin memberitahu bahwa PDI berada di belakang ini semua pada jurnalis itu kan. Nah, masalahnya muncul karena rekaman itu beredar dan didengar oleh banyak pihak, termasuk tentu saja orang-orang PDI yang merasa terganggu ya dengan pernyataan itu. Nah, apa motivasi Budi ya kita nggak tahu, tapi apapun motivasi dia itu tadi sengaja atau tidak sengaja, yaitu begitu rekaman itu beredar luas ke publik, yaitu ya merugikan PDI. Pak Bapak melihat respon Ibu Puan ini bagaimana, Pak? Ya itu respon yang yang sudah tepat ya. Itu. Kalau Puannya sendiri yang menyebut itu sebaiknya direspon. Nah, tinggal kita tunggu responnya Ari. Nah, cuma kan Puan hanya satu bagian dari PDI gitu loh Pak. Bagian yang lain kan banyak, termasuk di dalamnya relawan-relawan yang sekarang mengadukan Budi Ari ke kepolisian. Nah, mungkin ya ini akan mereda bila mana Budi Ari menyampaikan klarifikasi. Ya ditunggu aja klarifikasi dari Budi Ari. Kalau enggak ya pengaduan itu ya tentu sangat mungkin itu berlanjut gitu. Atau alias dilanjutkan oleh
oleh kepolisian gitu. Untuk menghindari fitnah, jadi Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi. Merasa dikambing hitamkan nggak sih Mbak PDIP? Jangan berspekulasi tapi tolong klarifikasi. Kalau untuk kader yang melaporkan hari ini sudah ada Polda, Mbak? Apa? Kader PDIP ada yang melapor ke Polda terkait hal itu? Ya silakan saja untuk bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, karena menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti, ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti. Jadi sebaiknya klarifikasi hal tersebut. Dari hal ini Bu Mega mengaku kecewa. Bagaimana memang untuk reaksi Bu Mega Mbak terkait dengan hal ini? Saya nggak komentar dengan hal itu, jadi silakan Pak Menteri klarifikasi hal tersebut. Beliau sampaikan, ya Budi Ari sampaikan, karena diminta, oke kami tulis ya, jangan dulu tulis, jangan ditulis, jangan dipublikasikan. Ya, ini klarifikasi saya supaya kalian paham, jangan ikut-ikutan framing. Nah, dia sampaikan seperti itu. Berarti itu bukan bentuk penekanan terhadap suatu media ya? Bukan. Konfirmasi begitu? Iya, beliau klarifikasi langsung, tetapi memang beliau tidak mau itu dulu dipublikasi dulu, ditulis dulu, karena timingnya belum tepat. Oke, tapi apakah Pak Budi Ari mengetahui kalau suaranya direkam? Saat itu beliau tidak tahu. Oke. Makanya saya bilang beliau mau pastikan ini dulu ya. Beliau pastikan ini bagaimana ceritanya bisa tersebar luas. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, ya pada saat itu kan beliau memang saat ditelepon itu beliau sedang menjalankan tugas khusus di Vatikan ya. Dan memang sibuk sedang membangun Kopdes. Jadi memang beliau sangat terkejut dengan framing ini. Ya, sangat terkejut. Saya sudah berulang kali menyampaikan di sini. Nah, itu perihal konten itu justru kami sampaikan beliau tidak ada niat ya untuk niat jahat atau mens rea untuk menyerang PDIP di sini. Karena memang beliau tidak menyampaikan kepada publik, beliau tidak menyampaikan kepada halayak umum. Tidak maksud menyebarluaskan. Tidak bermaksud seperti itu. Ya, itu. Berarti kalau off the record nggak apa-apa nyebut nama-nama orang gitu, Bang? Ya, kan kita biasa begini off cam kita ngomong-ngomong. Kadang kita talking di belakang layar atau internal kan biasa kita ngomong begitu kan. Berarti bukti juga punya dong, Bang ya? Bukti maksudnya? Untuk menyebutkan nama-nama tadi begitu. Karena ada beberapa nama disebut termasuk Budi Gunawan gitu. Iya, kita tidak bicara ke situ dulu. Itu nantilah kalau memang ini proses hukum, ya kalau memang proses hukum ya semua akan dibuka. Tapi kan kita tidak bicara ke situ. Kita bicara tadi rekaman yang tersebar itu. Ya, sekali lagi Budi Ari tidak pernah menyebarkan rekaman itu, dan ya Budi Ari tidak ada niat untuk menyerang kehormatan PDI. Nah, kalau tidak ada niat menyerang PDIP, apakah Budi Ari nanti akan melakukan klarifikasi dan mediasi bersama dengan PDIP? Itu yang saya sampaikan. Beliau saat ini sedang memastikan dulu rekaman itu. Ya, beliau sedang membangun komunikasi dengan media itu, pengen bertanya dulu. Ya, biar juga nanti kan tadi aja belum apa-apa statementnya udah begitu kan, kepada tidak ada niat untuk membuka media. Nah, beliau tidak mau juga yang seperti itu. Beliau tidak mau juga seperti itu. Beliau akan bangun komunikasi yang baik. Ini bagaimana ceritanya kan begitu. Apa tujuan kalian seperti ini kan begitu. Nah, oleh karena itulah nanti setelah ada hasilnya itu baru beliau akan mungkin bicara tentang hal ini kepada publik. Tanggapan PDIP seperti apa? Ya, kita akan melakukan upaya hukum kalau dia tidak mencabut pernyataannya, karena apa yang dia sampaikan itu kan kepada wartawan dan itu kemudian menjadi konsumsi publik. Kan gitu nih, terlepas bahwa itu dengan bukan diskresi dia mengutarakan, menyebarkan, tetapi kan dia bicara begitu dan itu pasti dilakukan di mana-mana. Jadi kita menunggu, kalau dia tidak segera mencabut pernyataan dan minta maaf, kita akan melakukan tindakan hukum. Tapi hari ini ada kader yang sudah ke Barreskrim, Bang, melayangkan laporan. Iya, itu kan dia kemarin sudah dikasih waktu 1 kali 24 jam dan dia nggak lakukan, yang kita tunggu aja. Berarti pelaporan hari ini atas instruksi partai? Enggak, itu inisiatif. Ya, tapi partai nanti akan Biro Bantuan Hukum kita akan melakukan upaya hukum. Tapi Bu Mega sendiri sudah tahu, Bang? Oh, sudah tahu. Bahkan Ibu cukup istilahnya ya, cukup tersinggung dengan ucapan itu, karena PDI Perjuangan itu kan institusi, bukan orang per orang. Dan si Budi Ari kan langsung menyebutkan PDIP, gitu kan.
Itu keterlaluan menteri kayak begini. Ini kan menyinggung nama Pak Budi Gunawan juga. Ah, itu urusan Pak Budi. Oke, siap. Itu kan apa namanya yang menyebut Budiari soal terlibat apa judi online itu kan di proses resmi di kejaksaan sana kan. Jadi yang benar itu Budiari harus mempertanggungjawabkan urusan di sana, jangan dia mau cari-cari kambing hitam. Apa urusan PD Perjuangan soal memframing dia? Apa urusannya? Memang dia hebat apa begitu memframing dia, kecuali dia tokoh hebat apa, ada pengaruhnya terhadap PD Perjuangan. Jadi lebih baik dia coba mengklarifikasi itu sebagai menteri ya, pejabat publik harus mengklarifikasi urusan nama-nama disebut di sana dibandingkan cari kambing hitam PD Perjuangan. Bu Sederwati meminta Budiari untuk meminta maaf secara ya mestinya kan kalau dia sadar diri, tahu bersalah juga ada pertanggungjawaban moral kepada publik juga. Dan tidak perlu disuruh kan. Jadi kalau jadi pejabat jangan banyak berbohong. Kalau salah boleh, tapi jangan berbohong. Terakhir kami meminta dan memohon kepada Presiden Republik Indonesia yang kita hormati bersama, Prabowo Subianto, untuk melakukan evaluasi kepada pejabat-pejabat seperti ini. Ya, yang asal bunyi, asal mangap, asal menyampaikan pernyataan. Ya. Kami memohon seperti itu, mudah-mudahan teman-teman semua menyampaikan ini sampai kepada beliau, konfirmasi kepada beliau apa yang sekarang kami membuat laporan terhadap dugaan fitnah dan pencemaran. Demikian. Kemarin kan di DPR juga ada kader PDIP lain yang ultimatum beliau untuk meminta maaf. Nah, apakah kalau dia meminta maaf akan tetap berlanjut prosesnya atau seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau itu yang kemarin adalah di PD Perjuangan ada yang meminta dia. Tapi kalau kami, ya, laporan kami ini bukan hanya saya dan bukan hanya kami ada di sini yang marah terkait ini. Ya. Kami minta untuk diproses terus sampai ditemukan dia, apakah itu dia menyampaikan itu dengan dasar apa. Dia harus mengungkapkan dasar apa dia menyampaikan, menuduh PD Perjuangan sebagai otak di belakang ini semua. Itu bahasanya dia, sebagai otak. Ya. Jadi kalau menurut kami, walaupun dia meminta maaf, kami akan tetap melanjutkan laporan. Begitu. Terkait tindakan atau sikap kami atau langkah kami datang kemari, ini adalah bentuk kemarahan kami sebagai kader. Kemarin kami sudah menyampaikan, menginformasikan kepada DPP bahwa kami akan menempuh langkah, diarahkan untuk menempuh jalur hukum. Jangan marah-marah di luar. Kita sebagai warga negara yang taat hukum, lakukan sesuai dengan jalur hukum. Makanya kami membuat laporan. Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli membantah pernyataan Menteri Koperasi, Menkop Budi Ari, yang menyebut PDIP dan Menko Polkam, Budi Gunawan, merupakan otak dari framing, setoran, 50% dari keuntungan judi online, judol. Menurutnya, pernyataan dari Budi Ari tersebut hanyalah fitnah yang tanpa dasar atau bukti. Atas desakan masukan dari seluruh kader PDI Perjuangan yang marah terhadap fitnah yang dilakukan Budi Ari, ujar Guntur Romli kepada wartawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, tanggal 26 Mei. Sehingga, dengan adanya pernyataan tersebut PDI Perjuangan bakal mengambil langkah hukum. Saat ini, pihaknya masih mengumpulkan sejumlah bukti-bukti. Kami akan mengambil langkah hukum terhadap fitnah yang dilontarkan Budi Ari karena ini terkait muruah terkait dengan nama baik partai yang difitnah oleh Budi Ari, kata Guntur. Ditegaskan Guntur, kemunculan nama Budi Ari bukanlah hasil framing, melainkan murni hasil penindakan kejaksaan yang dituangkan dalam dakwaan. Karena itu kami sangat mengecam fitnah dari Budi Ari bahwa informasi 50% jatah judi online itu bersumber dari dakwaan resmi kejaksaan, bukan dari kami. Itu resmi dari kejaksaan, kata Guntur. Namun belum dipastikan PDIP akan melapor kemana soal tudingan Budi Ari. Hal itu masih menjadi pembahasan internal partai. Sebelumnya beredar rekaman suara diduga Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi yang berkomunikasi dengan seorang jurnalis.
Budi menyebut framing dirinya mendapat komisi kasus judi online, Judol, didalangi oleh PDIP dan Menko Polkam Budi Gunawan atau BG. Rekaman suara itu diketahui merupakan komunikasi antara Budi Ari dengan jurnalis ratastv.co, Agus Supriyanto. Dalam rekaman suara yang diduga Budi Ari itu, secara jelas dan gamblang ia mengatakan agar jurnalis tidak terbawa permainan framing PDIP dan Budi Gunawan atau BG yang menyudutkan dirinya dalam kasus Judol.